angin gurun yang panas berhembus dari Jazirah Arab. Tapi dari tanah tandus itulah lahir peradaban yang kelak mengguncang dunia. Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran rohani, tapi sebagai kekuatan yang membentuk jalur dagang, menaklukkan strategi politik, dan menyatukan bangsa-bangsa dalam satu nilai. Saat Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, beliau tidak hanya membangun masjid, tapi juga membentuk struktur sosial dan ekonomi. Para sahabat dididik untuk berdagang dengan jujur, memimpin dengan adil, dan membangun kota bukan hanya dengan batu, tapi juga dengan iman. Maka tak heran, saat Islam menyebar keluar Makkah dan Madinah, yang tumbuh bukan hanya pemeluk tapi juga pasar dan pelabuhan. Kota Madinah jadi saksi pertama bagaimana Islam membangun sistem ekonomi yang adil. Pasar bebas dibentuk Nabi tanpa monopoli. Beliau menghapus riba, menata timbangan dan mendorong etika bisnis yang mulia. Ini bukan hanya soal jual beli tapi revolusi ekonomi. Para pedagang Quraisy yang dulu meraup untung dari ketidakadilan, kini tunduk pada sistem yang lebih manusiawi. Saat Islam menyebar ke Syam, Yaman, dan Persia, para pedagang muslim membawa lebih dari sekadar barang. Mereka membawa cara hidup. Mereka berdagang sambil mengajarkan nilai, menjual rempah sambil menanam akhlak. Itulah mengapa Islam diterima di banyak negeri, karena hadir bukan dengan paksaan tapi keteladanan. Dari Jazirah Arab, kekuasaan Islam meluas ke Persia, Bizantium, Afrika Utara hingga Spanyol. Tapi perlu dicatat, perluasan itu bukan hanya lewat pedang, tapi lewat strategi dagang dan diplomasi yang cerdas. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menjadi contoh besar bagaimana politik Islam terstruktur. Di bawah Umar bin Khattab, pendataan tanah, pajak, dan perlindungan non-muslim menjadi bagian dari sistem kenegaraan. Politik Islam tidak berdiri di atas ketakutan, tapi pada keadilan. Non-muslim yang membayar jizyah dilindungi. Mereka bisa hidup di bawah panji Islam tanpa dipaksa meninggalkan agamanya. Kejayaan perdagangan Islam memuncak ketika kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba jadi pusat dagang dunia. Di pasar Baghdad, karavan dari Cina bertemu pelaut dari Afrika. Rempah, kain sutra, logam mulia, dan kitab-kitab ilmu berpindah tangan. Tapi yang paling mahal adalah ide dan nilai yang ikut tersebar. Sistem wakaf, baitul mal, dan koperasi dagang muncul sebagai wujud peradaban Islam yang inklusif. Saat Eropa masih berkutat dalam abad gelap, dunia Islam sudah memiliki sistem administrasi pajak, pos, bahkan bank dan pasar modal sederhana yang berbasis syariah. Bukan hanya Arab yang memegang peran, Islam membuka jalan bagi Persia, Turki, Kurdi, dan Berber untuk terlibat membangun dunia. Salah satu kekuatan Islam adalah kemampuannya menyatukan beragam suku dalam satu visi. Perdagangan pun meluas antar benua. Jalur sutra dijaga oleh para khalifah. Pelabuhan Zanzibar dan Gujarat dipenuhi saudagar muslim. Pelaut seperti Ibnu Majid menandai rute laut yang nanti digunakan pelaut Eropa. Tapi jauh sebelum mereka tiba, muslim sudah lebih dulu menguasai lautan. Islam tidak menjadikan perdagangan semata alat ekspansi, tapi meletakkannya sebagai sarana penyebaran nilai. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah pedagang sebelum diangkat menjadi Rasul. Ia dikenal sebagai Al-Amin, bukan karena kelicikan tapi karena kejujurannya dalam berdagang. Inilah dasar kekuatan ekonomi Islam, kepercayaan, dan ketika umat Islam membangun peradaban di atas dasar ini, mereka bukan hanya menguasai pasar tapi juga hati manusia. Di kota-kota besar Islam, ilmuwan dan saudagar duduk bersama. Ilmu dan harta tidak dipertentangkan. Seorang saudagar bisa menjadi donatur ulama. Ulama memberi nasihat bisnis kepada pedagang. Hubungan ini saling menguatkan. Banyak ulama besar adalah pengusaha sukses. Mereka tak bergantung pada kekuasaan, tapi hidup dari usaha halal yang mereka jalankan sendiri. Ketika dunia Islam makin luas, mereka mulai membentuk sistem pengamanan laut dan darat untuk melindungi jalur perdagangan. Armada laut dibentuk, kafilah dijaga, dan diplomasi internasional dijalankan.
bahkan dengan kekaisaran besar seperti Romawi Timur dan Cina, Islam membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan. Para khalifah tidak hanya bicara kekuasaan, tapi juga menjaga kestabilan ekonomi. Maka tak heran saat kekuatan politik Islam mengakar, yang terjadi bukan penjajahan tapi kebangkitan. Jika kita melihat ke peta lama jalur perdagangan dunia, akan tampak jelas bagaimana pusat-pusat perdagangan besar dunia pernah dikendalikan oleh umat Islam. Dari Samarkand hingga Andalusia, dari Mombasa hingga Aceh, garis yang menghubungkan mereka adalah kehadiran saudagar-saudagar Muslim yang bukan hanya ahli dalam jual beli, tapi juga dalam membangun pengaruh. Mereka tidak datang dengan meriam atau kapal perang, melainkan dengan barang dagangan, senyum ramah, dan komitmen terhadap kejujuran. Dunia menghormati mereka karena kepercayaan adalah modal utama mereka. Di pelabuhan-pelabuhan, nama-nama Muslim menjadi jaminan mutu dan moral. Mereka tidak hanya menjual barang tapi juga membawa cara hidup baru yang lebih beradab. Di Afrika Timur, pedagang Muslim mendirikan pusat dagang di sepanjang pantai. Bahasa Swahili yang kita kenal hari ini berasal dari pertemuan antara bahasa Arab dan lokal. Di situ terjadi pertukaran tak hanya barang tapi juga peradaban. Masjid berdiri, sekolah-sekolah tumbuh, dan hukum Islam mulai dijalankan dengan lembut. Di India, para pedagang Muslim menjadi pelopor berdirinya komunitas Muslim besar. Kota Gujarat dan Malabar menjadi titik penting jalur perdagangan rempah. Dan dari sanalah nanti pelaut Muslim akan melanjutkan perjalanan hingga ke Nusantara. Sementara itu di Eropa, kekuatan politik Islam tumbuh di Andalusia. Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kekuasaan. Di saat kota-kota di Eropa lain masih gelap dan penuh wabah, kota-kota Islam di Spanyol sudah memiliki lampu jalan, rumah sakit, dan pasar terorganisir, sistem perpajakan tertib, angkutan umum tersedia, dan para ilmuwan bebas berkarya. Ini bukan hanya soal penguasaan wilayah, tapi pengelolaan kekuasaan dengan nilai. Pemimpin-pemimpin Islam memahami bahwa kekuatan tidak akan bertahan tanpa keadilan. Maka hukum ditegakkan dengan adil, pajak diambil sesuai kemampuan, dan rakyat diberi ruang untuk tumbuh. Di dunia timur, jalur sutra menjadi nadi ekonomi yang terus berdetak. Para khalifah menjaga hubungan baik dengan Cina. Bahkan dalam beberapa catatan, dinasti Tang mengakui kontribusi saudagar Muslim terhadap ekonomi mereka. Muslim tidak menutup diri dari dunia luar. Justru mereka membuka pelabuhan dan pintu istana bagi siapapun yang ingin berdagang secara jujur. Di Asia Tengah, kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand menjadi pusat ilmu sekaligus simpul dagang. Karavan yang melintas membawa sutra, permata, dan manuskrip. Tapi yang paling berharga adalah pengaruh pemikiran yang tersebar bersama barang dagangan. Nusantara tidak luput dari sentuhan peradaban ini. Jauh sebelum kedatangan armada Portugis, para pedagang dari Arab dan Gujarat sudah terlebih dahulu menyinggahi Barus, Aceh, dan pesisir Jawa. Mereka tidak membangun benteng, tidak mengangkat senjata. Mereka mendirikan masjid, membuka sekolah, dan menikah dengan penduduk setempat. Dari jalur dagang itu pula, lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang punya jaringan kuat ke dunia luar. Samudera Pasai, Demak, hingga Makassar terhubung dengan Mekkah, Kairo, hingga Istanbul. Islam datang bukan sebagai penjajah, tapi sebagai sahabat yang mengajak berdiri sejajar. Perdagangan dalam Islam tidak pernah lepas dari prinsip keadilan. Tidak boleh ada penipuan, riba dilarang, dan keuntungan tidak boleh berasal dari penderitaan orang lain. Inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem lain. Bahkan hingga hari ini prinsip-prinsip itu masih jadi rujukan di banyak negara. Sistem zakat, wakaf, dan distribusi kekayaan secara adil menjadi warisan besar dari sistem ekonomi Islam yang dahulu sangat maju. Negara tidak hanya mengambil pajak, tapi juga bertanggung jawab memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Inilah bentuk tanggung jawab yang tidak ditemukan dalam banyak peradaban lain saat itu. Para khalifah yang cerdas mengerti bahwa kekuatan dagang harus diimbangi kekuatan politik. Maka mereka mengirim utusan ke berbagai negeri, menjalin perjanjian dagang dan mengatur stabilitas wilayah. Di Baghdad, duta besar dari berbagai kerajaan berkumpul. Mereka tidak hanya membawa surat-surat resmi,
tapi juga barang dagangan dan utusan budaya. Diplomasi bukan sekadar pertemuan politik, tapi pertukaran pengetahuan dan rasa saling percaya. Dalam dunia Islam, politik tidak berdiri sendiri. Ia terikat dengan akhlak dan prinsip-prinsip syariat. Itulah sebabnya ketika kekuatan Islam mencapai puncaknya, dunia mengenal kekhalifahan bukan hanya sebagai entitas militer, tapi sebagai peradaban. Dari sistem pajak yang adil, manajemen kota yang rapi, hingga pasar yang jujur dan terbuka, semua menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang masjid dan salat, tapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang sehat secara ekonomi dan kuat secara politik. Kota bukan hanya tempat tinggal, tapi pusat peradaban. Pasar bukan hanya tempat transaksi, tapi tempat bertemunya nilai dan etika. Dan kekuasaan bukan sekadar tahta, tapi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita memandang sejarah Islam dari sisi kekuatan dagang dan politik, kita akan menemukan bahwa kejayaan itu bukan karena kekayaan semata, tetapi karena tatanan nilai yang dijaga. Dalam dunia Islam, kekuasaan tidak berdiri sendiri, ia berjalan bersama keadilan. Dan keadilan itu terwujud nyata dalam bagaimana pemimpin mengelola ekonomi, menyalurkan zakat, memakmurkan pasar, dan memastikan tidak ada yang lapar di bawah kekuasaannya. Di masa Umar bin Abdul Aziz, sejarah mencatat bahwa hampir tak ada lagi orang miskin yang mau menerima zakat. Bukan karena mereka sombong, tapi karena kebutuhan mereka telah tercukupi. Sebuah catatan luar biasa dari sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh kasih. Sementara itu, kekuatan laut muslimin semakin berkembang. Di masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, armada laut Islam menjadi penjaga rute dagang dari Laut Tengah hingga Samudra Hindia. Kota-kota pelabuhan seperti Basrah, Aden, dan Hormuz menjadi titik penting pertukaran komoditas dunia. Para pelaut muslim bukan hanya navigator ulung, tapi juga diplomat ulung. Mereka membangun perjanjian dagang, menengahi konflik antar kerajaan, dan menjaga kestabilan kawasan agar perdagangan berjalan lancar. Bahkan sebagian besar peta dunia yang dipakai Eropa berasal dari catatan pelaut muslim, seperti Al-Idrisi dan Ibnu Majid. Islam juga melahirkan pemikir-pemikir besar dalam ekonomi dan politik. Ibnu Khaldun misalnya, menulis teori tentang siklus kekuasaan dan pembangunan negara yang jauh melampaui zamannya. Dalam kitabnya Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi adalah fondasi dari kekuatan politik. Negara yang membiarkan pasar rusak akan hancur dari dalam, tapi negara yang menjaga keadilan akan kuat bahkan tanpa tentara besar. Pandangan ini menjadi cermin bagi para khalifah, sultan, hingga raja-raja kecil di wilayah Islam untuk memperhatikan rakyat kecil sebagai kekuatan utama negara. Bukan hanya pasukan atau istana, tapi kesejahteraan rakyatlah yang jadi benteng paling kokoh. Penting juga dicatat bahwa kekuatan Islam tidak hanya muncul dari pusat kekhalifahan. Di wilayah pinggiran, seperti Nusantara, Afrika Barat, dan Asia Tengah, kekuatan lokal tumbuh dengan kuat berkat jaringan dagang Islam. Di Mali, Mansa Musa menjadi contoh nyata bagaimana Islam membentuk kerajaan besar berbasis perdagangan dan ilmu. Ia dikenal sebagai Raja Muslim terkaya dalam sejarah, tapi kekayaannya tidak menjadikannya tiran. Ia mendirikan sekolah, masjid, dan mengirim rakyatnya belajar ke Mekah. Begitu pula di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Ternate, dan Goa menjadi pusat dagang yang disegani karena menjunjung etika Islam dalam tata niaga. Saat armada dagang Eropa mulai menjelajahi dunia dan mencari jalur rempah, mereka tidak masuk ke wilayah kosong. Mereka mendapati jaringan dagang Islam sudah lebih dulu menguasai rute laut. Dari pelabuhan-pelabuhan Arab, India, hingga ke perairan Indonesia, saudagar Muslim telah membentuk sistem perdagangan yang rapi. Inilah yang membuat kolonialisasi Eropa harus diawali dengan pertempuran panjang. Karena yang mereka hadapi bukan kerajaan lemah, tapi sistem yang sudah matang, perdagangan yang teratur, politik yang stabil, dan masyarakat yang terdidik. Penjajahan bukan dimulai karena kekosongan, tapi karena kekuatan Islam yang sudah tertata dan perlu dipecah lebih dulu agar bisa dikuasai. Namun sejarah juga mencatat bahwa kejayaan itu tidak berlangsung selamanya.
ketika korupsi merusak kepercayaan, ketika keserakahan mulai menggantikan keadilan, dan ketika pemimpin lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan, maka peradaban mulai retak. Pasar-pasar yang dulunya ramai mulai ditinggalkan, armada yang dulunya gagah mulai karam, dan rakyat yang dulunya bangga mulai kecewa. Itulah yang membuat kita sadar bahwa kekuatan dagang dan politik dalam Islam bukan terletak pada nama besar atau wilayah luas, tapi pada nilai yang dijaga dan ditegakkan. Hari ini, dunia Islam punya peluang untuk kembali berdiri tegak. Bukan dengan nostalgia masa lalu, tapi dengan mengambil pelajaran dari sejarah yang panjang, bahwa kekuatan ekonomi harus dijaga dengan kejujuran, dan kekuatan politik harus ditegakkan dengan keadilan. Kita punya warisan besar, bukan hanya dari masjid-masjid tua atau kitab-kitab kuno, tapi dari semangat dagang yang bersih, pemerintahan yang adil, dan masyarakat yang saling tolong. Jika nilai itu dihidupkan kembali, maka kekuatan Islam dalam perdagangan dan politik bukan hanya kenangan masa lalu, tapi cahaya yang kembali bersinar di masa depan.